mereka, kemudian ditanyakan kepada apa tadi? Apa kebenaran itu? Ya kalau saya ya sama, mesti tetap sama jawabannya. Kebenaran teman-teman Islam itu Al-Quran, betul kan Pak? Kebenaran orang Kristen itu Alkitab. Masa Alkitab dari Allah, Al-Quran dari Allah bisa tarung? Yang tarung bukan Al-Quran dan Alkitab, pembacanya yang punya kepentingan sendiri-sendiri. Menurut saya begitu. Oke, barangkali ini saya agak sedikit ini dulu. Mungkin ada penjanggahan dari sini. Terima kasih. Jadi, ya, kalau menurut kami, apa yang kami sampaikan itu kami anggap sudah benar. Mengapa? Karena marilah kita dengarkan pernyataan Russell Sorto. Russell Sorto mengatakan bahwa kriteria kebenaran dalam Alkitab ini, ya Pak, tolong dengarkan. Kriteria kebenaran dalam Alkitab ini, dalam Injil-Injil ini adalah kejengkelan. Setiap yang diceritakan dalam Injil ini yang menimbulkan kejengkelannya mereka pasti benar, sehingga sulit untuk dibantah. Terima kasih. Oke, boleh tambahan Pak? Sebentar, tambahan. Kita ini bukan berdialog ya. Kalau dialog itu ingin mencari titik temu. Enggak, tapi ini kita berdebat. Ya. Jadi hasil berdebat saya sudah katakan dari awal, sesungguhnya kita masing punya klaim kebenaran. Maka tidak mungkin ada istilah persoalan-persoalan kesamaan. Ini yang perlu dipahami bersama-sama. Maka ini debat, sekali lagi jangan ada kata-kata membaur dan sebagainya. Oke. Ya, jadi tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, saya memisalkan Islam dan Kristen, mana ada uang ini? Jadi Islam dengan Kristen itu tidak mungkin dua-duanya benar. Kita duduk ini untuk menguji mana yang benar di antara kita berdua. Uang berapa Pak? Ya, sembarang saja. Islam dan Kristen itu adalah seperti uang ini. Kalau misalnya Islam itu Sudirman, maka Kristen itu bendera merah putihnya. Maka ketika Islam itu benar, Kristen itu otomatis salah. Kalau Kristen itu benar, Islam itu otomatis salah. Mengapa? Karena klaim kedua agama ini bertolak belakang. Ingat, kalau ada mau memelintir supaya seakan-akan dia sama, tidak mungkin, karena pekerjaan Paulus adalah mengingkari ajaran Yesus. Ketika Yesus dan nabi-nabi semua mengatakan bahwa keselamatan itu adalah beriman dan beramal soleh, beriman kepada Allah dan tunduk kepada syariat Allah, maka Paulus mengatakan kamu tidak akan selamat karena beramal soleh, tapi kamu selamat karena beriman dalam Yesus Kristus. Jadi ini bertolak belakang. Ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu berkata dusta, ya, dan kemungkaran bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah itu mengambil anak. Gunung-gunung runtuh, apa semua bumi mau belah gara-gara mereka mengatakan Allah itu mengambil anak. Jadi ini bertolak belakang. Bertolak belakang ini jangan kita cari seakan-akan dia sama. Sekarang kita perlu klarifikasi yang benar itu yang mana. Tidak mungkin dua-duanya benar seperti yang saya jelaskan tadi. Ya kan begitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Cahyadi ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena dia berusaha untuk memelintir ajaran Islam seakan-akan mendukung Kristen. Dia memelintir ajaran Kristen seakan-akan mendukung Islam. Ini pekerjaan yang tidak benar, ini menyesatkan. Islam adalah Islam, Kristen adalah Kristen, masing-masing punya keimanan berbeda. Oleh sebab itu, mari kita duduk bicarakan perbedaan ini, jangan kita pura-pura menganggap bahwa semua itu sama. Bapak mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Kristen dan Allah yang disembah oleh Islam itu sama, itu tidak benar. Allah dalam Islam itu lam yalid wa lam yulad. Allahnya Islam itu lam yalid wa lam yulad. Allahnya Kristen beranak. Oke, Pak. Oke. Kemudian dikatakan bahwa Allahnya Kristen itu Trinitas. Ya kan, kalau Islam mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha innallaha tsalitsu tsalatsa. Dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan, disamakan dengan Allah karena dia menciptakan segala macam. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jadi ini bertolak belakang, ya kan? Jadi untuk mengatakan bahwa kita menyembah Allah yang sama, itu tidak benar. Allahnya Islam punya syariat. Syariatnya itu Taurat, Injil, Zabur. Syariatnya Allahnya Kristen tidak punya hukum. Tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran, kata Paulus. Itu Pak, ini beda. Jangan Bapak pura-pura mengatakan sama, jangan. Itu menyesatkan umat. Kita harus akui bahwa ini berbeda. Oke, Pak.
Sebentar Pak, kalau bicara gambaran Tuhan Pak, oke secara umum Pak. Tadi dikatakan klaim truth bahwa Kristen dan Islam sama-sama benar. Atau kalau saya tambahkan, tadi Pak Sanuzu mengatakan salah satu salah, salah satu benar. Saya tambahkan keterangan, bisa dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin, dua-duanya salah, dua-duanya masuk neraka kalau kiamat nanti. Jangan sombong dulu kita ini. Siapa yang jual tiket surga? Kristen sesat, Paulus sesat, merek dari mana ini? Mari rendah hati. Saya tidak tahu hadisnya, tapi saya yakin itu, saya dengar dari seorang ustadz, saya yakin dalam soal iman seperti ini, saya yakin iman saya benar, itu hak. Tapi dalam kerendahan hati saya akan mencoba melihat kemungkinan kalau saya salah itu piye. Oke. Rendah hati. Oke. Dalam hal orang lain salah, imannya yakin salah. Tapi saya juga rendah hati, barangkali Pak Solikan ini benar, saya belajar. Ini yang namanya kerendahan hati. Jadi saya tidak akan bikin stempel dulu. Itu yang pertama, jawaban untuk itu. Yang kedua, dikatakan tentang Allah orang Kristen Trinitas. Nah, ini sudah salah sekali. Pak Sabi itu tidak ngerti bahwa di Kristen ini perjuangan antara Tauhid dengan Trinitas itu berdarah-darah. 50 juta orang mati dibakar zaman Romawi. Jutaan orang mati dibakar karena membaca Alkitab. Dan kami, kelompok kami ini adalah Kristen Tauhid. Jadi membacanya saja sudah salah, maka alamat suratnya salah semua. Tadi yang dikutip itu surat-surat Bellarmine, apa itu Gibbon, itu tulisan-tulisan orang Trinitas yang bagi kami pun tidak terima itu. Jadi ketika itu dialamatkan kepada kami, saya kembalikan pada tukang pos supaya dikembalikan kepada Pak Sanihu. Salah alamat, sorry. Posisi kita ini jelas. Kita kembali kepada orang Yahudi, mula-mula orang Kristen awal yang disebut Ebionik, bahwa Allah kita ini satu, yaitu Bapa Yahweh. Yesus adalah Gusti, pemimpin kita, Tuhan. Ini yang jelas. Kalimat Tuhan dan Tuhan ini bahasa Indonesianya kacau. Baca tulisan Remisi Waldo. Bentar Pak, jangan dipotong. Ini ada sebetulnya di situ. Saya kira ini yang paling penting. Jadi dalam hal ini Pak, semua buku yang dibaca tadi bagi kami itu sampah, karena itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kami bukan penganut Trinitas, jadi alamatnya tidak tepat. Oke. Terima kasih. Monggo Pak, monggo. Silakan. Iya. Kalau tadi dikatakan kita lebih baik kembali kepada Alkitab, saya sangat setuju, dan kita kembali lagi kepada masalah Mesias, agar kita juga tahu bagaimana tentang Lukas menceritakan tentang Mesias pada 24 ayat 44 sampai 46. Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ini katanya tertulis dalam Taurat Musa. Biasanya ya Taurat, Zabur dan kitab Nabi-Nabi. Biasanya para pendeta atau orang-orang Kristen mengatakan memang tidak tertulis secara tekstual, tapi dalam bentuk konsep.